Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Pada hari ini kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola, halak na mangolu di hatorangan dohamu sudena, jana akka halak na arian dohamu, nada akka halak na sian borngin hita, sanga akka halak na dihagolapan. Dalam bahasa Indonesia, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, sewaktu dulu muda-mudi di kampung, saya biasa untuk menjala burung puyuh di lapangan bola kalau malam hari. Kenapa dilakukan pada malam hari? Karena memang burung puyuh akan tidak bisa melihat pada malam hari. Kemudian kami para pemuda akan membawa lampu petromak ke lapangan bola, kemudian membawa jaring. Setelah itu kami akan berjalan beriringan beberapa orang. Setelah di lampu, maka kelihatanlah terbanglah burung puyuh dan tiba-tiba ditutup lampu tersebut dan dia akan menjadi hinggap di tempat yang dekat dengan kami dan dijala. Cukup banyak yang didapatkan dengan sistem yang demikian. Dan kami akan menjadi merayakannya karena memang burung puyuh yang tidak dapat melihat dalam gelap itu akan mudah untuk ditangkap. Kemudian di waktu saya masih pendeta muda, saya juga mengikuti perburuan, berburu babi di hutan dengan menggunakan kendaraan yang besar ataupun kendaraan yang memiliki tenaga yang cukup baik, berburu di tengah hutan dengan menggunakan senjata yang cukup baik. Kemudian digunakanlah lampu untuk menyenter babi hutan tersebut. Kemudian ketika babi hutan melihat lampu itu, maka dia akan mempelototi lampunya. Dan setelah itu akan ditembak dengan menggunakan senapan. Dan perbedaannya, kalau malam hari ternyata babi ketika melihat terang dia akan melotot. Tapi kalau siang ketika babi melihat kita, dia akan cepat berlari. Karena memang dia menjadi terheran-heran dengan terang tersebut. Demikian firman ini mau diterangkan bagi kehidupan kita. Kita adalah orang yang terang, orang yang selalu waspada dengan segala keadaan kita, yang selalu mempersiapkan diri kita dengan firman Tuhan, yang selalu siap-siap kapan Tuhan akan datang menjemput kita. Kita bukan orang malam. Orang malam adalah orang yang menikmati hidupnya, kemudian yang mengabaikan akan kedatangan hari Tuhan, yang tidak mempersiapkan secara baik tentang imannya. Namun ketika akan datang ajal itu, ketika Tuhan akan mendatang menyatakan kuasanya, dia akan terkejut dan tidak bisa lagi untuk lari, dan dia akan dimangsa, dan kemudian dia akan masuk kepada penghukuman untuk selama-lamanya. Orang siang tidak demikian. Dia akan melihat dengan jelas secara imannya bahwa pada saat ini hidupku adalah tergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu setiap hari-hari yang kujalani akan menggantungkan hidup kepada Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang saya buat karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan itu, sehingga kebaikan itu adalah pancaran anugerah dan kasih karunia yang saya lakukan sebagai pancaran iman kepada yang memberi kasih karunia tersebut. Pemahaman ini akan mengarahkan kita, menjadikan kita tetap dekat, tetap akrab dengan Tuhan kita. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus, ketika Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, mau mengingatkan, kita sebagai orang siang harus tampil beda. Jangan seperti orang-orang malam.
kita orang-orang siang adalah yang menyadari kehidupan kita ini harus tetap berpautan dan tergantung kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan, karena kita tidak akan tahu kapan datangnya. Yang mau dimaksud kehidupan siang ini adalah kehidupan batin, kehidupan spiritual. Bukan dikatakan bahwa kita harus hidup selalu siang, selalu terbuka mata, ataupun menjadi terjaga. Namun kita secara hidup kita terjaga secara spiritual. Ketika kita mau tidur, terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang malam yang diberikan Tuhan. Ketika kita bangun, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi, menyertai, membimbing kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam segala aktivitas kita. Orang siang akan selalu menggantungkan dirinya kepada kehendak Allah. Dan kehendak Allah lah yang menjadi yang keputusan terbaik di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai anak-anak siang, mari tetap waspada. Mari tetap berjaga-jaga akan kuasa dan waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Marilah sebagai orang yang hidup sebagai orang siang, yang selalu mengenadah mata imannya kepada Yesus Kristus, Sang Empunya kehidupan itu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman ini mengingatkan kami, menyegarkan kami. Kami adalah orang siang, adalah manusia yang di siang hari. Artinya orang-orang yang selalu terjaga secara imannya, melihat kepada keputusan Allah, dan menyiapkan hati pikiran untuk selalu dibekali dengan firman Allah. Biarlah firman ini menjadi menguatkan, meneguhkan kami. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini, apabila mereka dalam keadaan sakit, Engkau lawat mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau angkat sakit penyakit yang ada di dalam dirinya. Biarlah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya, dan berkat Tuhan selalu melimpah dengan berbagai cara Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.